Kakak-kakak yang hebat dan bahagia. Telah sampai pada modul yang terakhir kakak sekalian, di modul 3, ya, yaitu dari modul program pengembangan keprofesian guru PJOK. Pada kegiatan awal di modul ini, kakak-kakak akan melakukan elaborasi isi dengan menelaah konsep dasar, ya, tentang komunitas belajar profesional atau komunitas belajar di sekolah atau disingkat dengan KBS. Isi modul ini tentunya ya telah kakak-kakak pelajari sebelumnya pada platform Merdeka Mengajar. Sebagai syarat kakak-kakak mengikuti program ini, khususnya pada materi komunitas belajar dan pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak akan memperdalam lagi di modul ini hingga kakak-kakak dapat melakukan aksi nyata dengan membuat sebuah kegiatan yang terkait dengan pengembangan program PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kakak-kakak yang bahagia dan hebat. Setelah menyelesaikan modul ini, ya, atau menggerakkan komunitas belajar, nah kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya KBS, serta hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi aset atau kekuatan sekitar dalam mengembangkan KBS. Dan yang ketiga, harapannya nanti kakak-kakak bisa merancang program terkait dengan kegiatan KBS. Kakak-kakak yang hebat dan bahagia, alasan dan tujuan membentuk KBS. Komunitas belajar di sekolah menjadi bagian penting dalam sekolah karena komunitas belajar sebuah tempat terjalinnya kerjasama antar guru dan tenaga kependidikan. Guru dapat belajar bersama, tidak terisolasi. Guru pun menyepakati standar bersama seperti pembelajaran efektif, kriteria atau indikator penilaian. Guru sepakat bahwa mendidik semua peserta didik merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya komunitas belajar di sekolah, kesenjangan keterampilan antar pendidik dapat diminimalisasi. Sehingga peserta didik memiliki kualitas pengalaman belajar yang sama, terlepas dari siapapun pendidiknya. Pembelajaran berkelanjutan ini di masyarakat akan membentuk ekosistem dan budaya belajar yang pada akhirnya kemajuan KBS berdampak pada kualitas pendidikan. Berikut kakak-kakak alasan membentuk KBS. Antara lain, yang pertama, memberikan motivasi belajar. Komunitas belajar dapat memberikan motivasi bagi guru untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta. Yang kedua, kesempatan belajar. Jadi komunitas belajar memberikan kesempatan bagi semua guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Guru dapat belajar dari hasil belajar dalam komunitas dan segera menerapkannya di kelas masing-masing untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas. Dengan adanya komunitas belajar, guru dapat saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini akan berdampak positif pada hasil belajar peserta didik. Lalu yang ketiga, kenapa kita membentuk KBS atau komunitas belajar sekolah, yaitu meningkatkan keterampilan sosial. Ya, melalui komunitas belajar, guru dapat melatih keterampilan sosial mereka seperti berkomunikasi, bersosialisasi dengan rekan sejawat. Hal ini dapat membantu guru dalam membina hubungan yang baik dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Yang keempat, komunitas belajar sekolah dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mengajar.
Guru yang selalu berusaha untuk mempelajari hal-hal baru akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengajar dengan efektif dan memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Guru harus merespon perubahan yang terjadi dengan cepat. Maka pengajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk terus belajar atas inisiatifnya sendiri demi meningkatkan kinerja dan profesionalisme mengajarnya. Guru harus senang pada belajar dan belajar sepanjang hayat agar dapat melahirkan inovasi-inovasi pembelajaran mutakhir sesuai zaman, sesuai pengetahuan, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik kita. Lalu yang kelima, alasan membentuk komunitas belajar di sekolah meminimalkan ketimpangan kompetensi. Dalam komunitas belajar terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara guru-guru. Hal ini dapat membantu dalam meminimalkan ketimpangan kompetensi antar guru sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama. Selanjutnya kakak-kakak yang hebat dan selalu bahagia. Terkait dengan komunitas belajar di sekolah, kakak-kakak sekalian, kita tahu bahwa pengertian komunitas belajar itu merujuk pada penjelasan professional learning community adalah sebagai berikut. Jadi, professional learning community atau disingkat menjadi PLC, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya kakak sekalian, is essentially a process to foster a culture of professional excellence in school across the system. PLC helps educators learn how to improve student outcome in a scientific, timely, and holistic manner, and also to enhance their own professional development. Menurut Richard Dufour, revisiting professional learning communities work. Nah, kakak-kakak sekalian yang bahagia dan selalu hebat, ya. Atau kita sering dulu menyebutkan komunitas belajar itu seperti KKG, ya, kelompok kerja guru, atau MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Terkhusus di Mapel PJOK menjadi salah satu contoh dari komunitas praktisi di mana menjadi forum atau wadah yang dapat memfasilitasi berkumpulnya guru-guru mata pelajaran PJOK agar dapat mengembangkan profesionalitas kerja, menjadi forum untuk menyetarakan kemampuan guru di bidang PJOK guna menunjang pemerataan peningkatan kegiatan belajar mengajar. Selain KKG dan MGMP PJOK, menurut kakak-kakak ada komunitas praktisi apa lagi yang pernah didengar atau diikuti? Kakak kalian, sebetulnya ada sedikit contoh, kurang lebih ada 2. Contoh yang pertama, kelompok kerja guru atau KKG mata pelajaran PJOK SD di Lombok Tengah. Pada salah satu gugusnya, guru-guru PJOK di sana memiliki inisiatif untuk memberikan kontribusi terhadap pembelajaran PJOK di wilayah KKG mereka. Pada tahun ajaran baru, teman-teman KKG konsisten berkumpul dalam komunitas mereka di satu gugus tersebut untuk menyamakan persepsi dan menyepakati pembuatan program pelajaran PJOK. Mereka mendiskusikan apa tujuan pembelajarannya, apa materinya, bagaimana merumuskan penilaian,
apa saja aktivitasnya, hingga administrasi pembelajaran lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK. Contoh yang kedua, pada pertemuan diskusi MGMP PJOK di Mataram, Lombok, bersama seorang narasumber yang menceritakan tentang kegiatan PPKG PJOK. Dan pada saat diskusi berlangsung, salah satu guru menyampaikan bahwa MGMP PJOK sudah mencoba membuat modul khusus PJOK. Mereka sudah berinisiatif untuk mendiskusikan TPATP, asesmen materi dan modul ajar PJOK yang sesuai dengan kebutuhan peserta di daerahnya secara umum. Praktek baik dari Johan Irmansyah, dosen Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan Masyarakat, Universitas Pendidikan Mandalika Lombok, NTB, tepatnya di hari Senin tanggal 26 Februari 2024. Nah, kakak sekalian, dari kedua contoh di atas, terbukti bahwa ada kekuatan dari guru-guru PJOK di level KKG dan MGMP telah bergerak lebih kuat memberikan kontribusi. Niatan guru-guru PJOK di level ini banyak melakukan aktivitas di komunitas belajar sekolah untuk menemukan dan merumuskan konsep-konsep yang benar tentang pembelajaran PJOK sampai dengan bagaimana mengimplementasikan kepada peserta didik. Bagian sangat penting yang perlu kita perhatikan bahwa di level bawah guru PJOK sudah bergerak meluruskan konsep-konsep PJOK yang benar. Meskipun mereka belum mendapatkan konsep-konsep PJOK melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan Dinas Pendidikan, tetapi mereka telah berinisiatif untuk belajar bersama dan berkontribusi. Maka belajar dari contoh, dua contoh kegiatan komunitas belajar tersebut, rencana tindak lanjut apa yang perlu dilakukan sekolah setelah kita mendapatkan ATP, asesmen dari KKG dan MGMP. Yang kedua, kegiatan apa saja yang kakak-kakak bisa rencanakan lagi dalam kegiatan komunitas belajar. Kakak sekalian, terkait dengan pentingnya hubungan KBS terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK, ada 3 ide besar yang telah dibahas sebelumnya, memastikan bahwa komunitas belajar berkontribusi pada pembelajaran berkualitas yang dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan berfokus pada pembelajaran peserta didik, membangun budaya kolaborasi, komitmen bersama dan berorientasi pada hasil ini akan menjadi landasan menjalankan KBS. Pada saat KBS dijalankan sesuai dengan 3 ide besar tadi, maka tujuan dasar sekolah untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK dapat terlaksana. Keberhasilan peserta didik di masa depan akan bergantung pada seberapa efektif guru dalam mencapai tujuan ini. Tujuan ini tidak hanya berlaku untuk peserta didik, tapi juga bagi guru. Semua berpusat pada peserta didik. Sekolah tidak dapat mencapai tujuan dasar pembelajaran untuk semua jika gurunya bekerja sendiri-sendiri. Setiap elemen sekolah perlu untuk saling terlibat dan mendukung ketercapaian pembelajaran bersama. Untuk ini diperlukan adanya kolaborasi. Adapun alasan mengapa setiap elemen yang ada di sekolah harus berkolaborasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kolaborasi dapat menciptakan pemahaman bersama. Yang kedua, kolaborasi dibangun dengan adanya kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang peserta didik merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik dan tenaga pendidik. Dan yang ketiga, kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain. Maka kompetensi guru PJOK tersebut dapat diasah dan dikuatkan melalui komunitas belajar sekolah. Komunitas belajar dalam sekolah ini terdiri dari guru dan tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah di dalamnya. Pembentukan KBS akan mencapai tujuan yang diharapkan
apabila anggota KBS tersebut dapat merumuskan 4 pilar yang terdiri dari misi bersama, visi, nilai, dan tujuan. Nah, kakak sekalian, ya, 4 pilar yang terdiri dari yang pertama tadi, misi bersama atau tujuan bersama. Ketika anggota KBS merumuskan misi bersama, maka pertanyaan kuncinya adalah kenapa kita ada? Pertanyaan kenapa kita ada akan mengarah pada alasan dibentuk KBS. Apa alasan yang paling mendasar terbentuknya KBS? Alasan tentunya terkait dengan keberpihakan kepada peserta didik dalam pembelajaran. Anggota komunitas harus mengembangkan pemahaman dan komitmen bersama terhadap dasar-dasar tujuan sekolah. Guru mengembangkan tujuan bersama yang jelas, yaitu agar semua peserta didik belajar. Guru terlibat dalam kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan ini dan mengambil tanggung jawab kolektif untuk pembelajaran peserta didik. Yang kedua, visi atau arah yang jelas. Pertanyaan kunci, kita berharap jadi apa? Dengan pertanyaan tersebut, komunitas belajar sekolah yang dibentuk nantinya akan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai. Gambaran masa depan yang jelas. Cita-cita bersama yang hendak komunitas belajar sekolah yang dibentuk yang merupakan hasil pemikiran-pemikiran bersama guru dalam KBS tersebut. Yang ketiga, nilai atau komitmen bersama. Pertanyaan kunci, komitmen apa yang harus kita buat untuk sekolah? Tentunya komitmen untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan dan mencapai tujuan secara terbuka, jujur, saling mendukung, dan disiplin meluangkan waktu belajar. Dan yang terakhir terkait dengan tujuan atau goal, indikator, timeline, dan target. Yang jadi pertanyaan kunci, goals apakah yang kita gunakan untuk memonitor perubahan dalam. Ketika membuat rumusan di atas, perlu diingat bahwa saat diskusi tidak hanya membahas bagaimana pendidik akan bekerja untuk meningkatkan sekolah, tetapi juga memperkuat tujuan moral dan kolektif. Tanggung jawab yang menjelaskan mengapa pekerjaan sehari-hari mereka dalam pembelajaran begitu penting. Karena inti dari komunitas belajar adalah fokus dan komitmen terhadap pembelajaran setiap peserta didik, keterampilan demi keterampilan. Saat sekolah berfungsi sebagai KBS, pendidik melaksanakan pembelajaran tingkat tinggi untuk semua peserta didik, baik sebagai alasan keberadaan organisasi maupun sebagai tanggung jawab mendasar dari mereka yang bekerja di dalamnya. Untuk mencapai tujuan bersama ini, maka para anggota KBS berkreasi dan dipandu oleh visi yang jelas tentang apa yang sekolah harus lakukan untuk membantu semua peserta didik belajar. Mereka membuat komitmen kolektif yang memperjelas yang akan dilakukan setiap anggota untuk berkontribusi dalam menciptakan KBS yang menggunakan tujuan berorientasi pada hasil untuk menandai kemajuan mereka. Anggota komunitas belajar sekolah tidak hanya membahas bagaimana mereka akan bekerja untuk meningkatkan sekolah, tetapi juga memperkuat tujuan, moral, dan tanggung jawab kolektif yang memperjelas dan meningkatkan sekolah, juga memperjelas mengapa pekerjaan sehari-hari mereka begitu sangat penting. Kakak-kakak yang hebat dan bahagia, dalam penerapannya, komunitas belajar juga akan berjalan optimal apabila dibangun dengan 5 dimensi. Yang pertama, kepemimpinan berbagi dan mendukung. Yang kedua, komitmen dan nilai bersama. Yang ketiga, pembelajaran kolektif dan penerapannya. Yang keempat, berbagi praktek. Dan yang kelima, kondisi mendukung. Kakak ya, sebagai peserta PKG PJOK telah memiliki komunitas yang diinisiasi sebelumnya. Mari kita lihat refleksi. Apakah komunitas dalam sekolah kita sudah mengarah pada perkembangan yang berkelanjutan?
PJOK merupakan salah satu mata pelajaran dan sederajat dengan mapel lainnya, artinya PJOK juga menjadi bagian yang mendukung pencapaian sekolah yang dilanjutkan bersama-sama. Tujuan PJOK merupakan bagian integral dan dari pendidikan keseluruhan yang memanfaatkan aktivitas jasmani sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan pada umum. Mungkin itu kakak sekalian yang bisa saya sampaikan terkait tambahan ya, di modul 3.0 yang sudah kita pelajari di malam tadi. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Salam guru hebat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.